Shalom adik-adik yang di rumah. Iya. Kita lama nggak ketemu ya Kak Maria. Iya betul, Iya. tapi enggak apa-apa. Tetap semangat karena Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi tetap semangat. Iya, masih bersama dengan Kak Erlita Kak Maria dan dan juga Kak Sabto. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita harus berdoa dulu, Kak. Iya. Oke. Ya, mari kita berdoa ya adik-adik yang di rumah. Sudah siap berdoa, tangannya dilipat? Wah, tentunya sudah siap. Wah. Ayo, sudah pada duduk rapi tuh, Kak. Iya. Wah, tangannya sudah pada dilipat. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu bisa ibadah sekolah minggu online kembali. Semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu. Sertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Nah, sekarang kita mau ingat-ingat deh adik-adik yang di rumah. Ya? Kalau kelas Matius coba kita bayangkan di kelas Matius Kak Erlita. Wah, Seperti apa kalau ngajar kelas Matius? agak rame ya. Ada yang Asik. masih senang bergerak-gerak loh. Oh iya. Ada yang menangis terkadang. Oh, ada yang Suasananya sangat ngangenin banget ya Oh Kak iya. Maria. Bersama mamah-mamah yang ada di situ. Iya. Ya, kita nyanyi bersama gitu ya, Kak. Iya. Kalau kelas Markus Markus. dan Lukas mungkin Kak sering bergabung kan? Iya. Kalau Markus dan Lukas lebih bisa serius. Oh, iya. Mereka juga mendengarkan, menyanyi juga dengan antusias gitu iya. ya. Oh, sudah pada pinter baca ya, Iya. Kak. Kalau kelas Yohanes yang besar-besar seperti apa, Kak? Wah, kalau yang kelas Yohanes yang sudah besar-besar tentunya juga semakin lebih semangat lagi dan lebih sungguh-sungguh di saat mendengarkan firman, juga di saat beribadah. Begitu ya Kak Maria. Kak Maria kelihatannya kangen ya suasana kita berkumpul Pasti gitu ada ya. adik yang di rumah juga kangen ya sama teman-temannya yang di kelas Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, walaupun kita di rumah, Tuhan mengasihi kita. Walaupun Iya. kita di gereja, Tuhan juga mengasihi kita. Iya. Iya, Tuhan. Seberapa tinggi dan seberapa besar kasih Tuhan pada kita Kak Maria? Coba adik-adik di rumah bisa jawab enggak? Wah, tinggi sekali Kak, katanya gitu. Iya ya, setinggi sekali dan dalam sekali. Iya, sampai Iya. tidak bisa terukur. Iya. Ya. Oke, berarti kita naikkan pujian bareng-bareng ya Oke. sama adik-adik. Yuk bangkit berdiri, kita akan Yuk. menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Dengan gerakan ya, bangkit berdiri karena kasih Tuhan tinggi sekali. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
tampak bersuka cita sekali adik-adik walaupun berada di rumah ya Kak Maria. Yes, tentunya Kak. Iya. Sekarang kita mau bahas tema minggu ini Kak. Iya. Temanya apa ya? Kasih Si murah hati. murah hati. Ya. Murah hati. Seperti apa ya Kak ya murah hati itu? Ya, coba. Ini Kak Maria hanya menebak-nebak ya. Nah, coba contoh adik-adik yang menjawab di rumah ya. Ya. Nah, kalau seumpama Yosua, wah, Yosua sakit, kemudian obet, nengok, wah, pastinya dengan masker, bawa jajan ke rumahnya Yosua, memberi sesuatu dan mendoakan. Itu murah hati enggak ya adik-adik kira-kira ya? Oh, itu murah hati Kak Maria. Oh, Karena itu murah hati. bentuk murah hati, bentuk perhatian kepada temannya. Oh gitu. Kalau Iya. seumpama, oh ya, Tea mau ujian, tapi Tea baru sibuk karena tugas multimedia di gereja. Kemudian minta tolong sama Kak Sinta. Aku, kerjakan dong tugasku, pinjem ya, biar aku kumpulkan. Gitu. Itu kan juga menolong Sinta. Murah hati apa enggak itu Kak? Nah ini nih, murah hati nggak ya adik-adik? Kira-kira tapi tugasnya dilalaikan Kak. Tapi Tugas dibantu. Iya, tapi tugas utama harus tetap dikerjakan ya adik-adik. Jadi kita murah hati, tetapi juga tetap membawa dampak dan membawa berkat. Wah, Tidak kalau- melalaikan satu tugas. Oh, nanti Iya. jawabannya tanya Bu Edi. Iya. Bu Edi yang akan menjelaskan bagaimana kasih murah hati yang benar menurut Alkitab. Iya. Oke. Iya. Mari kita persiapkan kita sebelum mendengarkan firman dengan naikkan pujian Bapa Surgawi. Yo. Kita siapkan hati kita ya, biar nanti waktu mendengarkan firman Tuhan mengerti benar tentang kasih murah hati itu seperti apa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan
Bu Edi. Monggo Bu Silakan, Edi. Bu Edi. Shalom adik-adik, kelas Matius, kelas Markus, kakak kelas Lukas, dan kakak kelas Yohanes. Wah, ini yang kakak kelas Yohanes, yang kelas 9 sudah lega ya. Karena kemarin seminggu, masih ada besok, tinggal hari Senin yang ikut ujian sekolah. Nah, tetapi yang adik-adik SD kelas 6, besok hari Senin mulai ujian sekolah. Nanti kita doakan bersama ya. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati. Sebelumnya persiapkan dulu Alkitabnya. Tadi sudah diingatkan oleh Kak Maria dan Kak Erlita. Sudah siap Alkitabnya? Oh sudah. Kita akan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah bersuka cita bernyanyi bersama Kak Erlita, Kak Maria, dan Kak Sabto. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati Bu Edi yang akan bercerita. Terlebih Engkau berkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Alkitabnya yang sudah disiapkan, yuk kita buka bersama. Adik kelas Matius bisa minta tolong orang tua, mama, papa untuk membukakan, mencarikan Alkitab yang akan kita baca. Hari ini kita akan membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24 di Perjanjian Baru. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 24. Tetapi kita akan baca ayat 16 sampai 18 saja, 3 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kita akan ulangi ayat emasnya dari 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kasih itu murah hati. Masih ingatkah kita sepanjang bulan April apa saja yang sudah kita pelajari di sekolah minggu? Yang pertama, kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus waktu Jumat Agung. Dan kita bersuka cita merayakan kemenangan Tuhan Yesus karena sudah bangkit. Waktu hari Paskah itu loh yang kemarin. Apalagi yang sudah kita pelajari. Ada kita senang hidup rukun. Waktu itu belajar dengan Bu Ponco, masih ingat. Dan kita juga belajar suka bercerita tentang kasih Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar apa ya? Minggu ini kita akan belajar tentang kasih itu murah hati. Nah, adik-adik, Bu Edi mau tanya, siapa yang pagi ini setelah bangun sampai adik-adik, anak-anak mengikuti sekolah minggu, sudah menolong saudaranya atau orang tuanya di rumah? Menolong apa? Apa aja? Menolong mama memasak, atau menolong membersihkan rumah, atau menolong memakaikan baju adik. Ada? Wah, iya banyak
sih tadi nolongnya? Oh gitu ya. Yuk kita dengarkan cerita ya. Adik-adik, kenapa sih kok kita disuruh suka menolong? Apa sih manfaatnya bagi kita suka menolong itu? Repotin lo kadang lo. Beberapa sih mungkin berpikir seperti itu ya. Bu Edi punya cerita. Nah, ceritanya ini tentang seorang ibu namanya Bu Marni. Bu Marni itu sudah tidak punya suami. Suaminya beberapa tahun yang lalu meninggal. Dia punya 5 anak. Setiap harinya Bu Marni ini bekerja menyetrika, mencuci dan menyetrikakan baju-bajunya tetangganya. Nah, pada musim pandemi ini banyak tetangganya yang takut untuk memasukkan orang dari luar. Sehingga yang dulu pelanggannya Bu Marni itu banyak, jadi tinggal beberapa saja. Hasilnya apa? Pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari Bu Marni jadi tinggal sedikit. Kasihan ya. Padahal anaknya ada 5 yang butuh makan dan biaya untuk sekolah. Sampai untuk makan aja susah. Nah, tetapi ada satu tetangganya yang baik. Namanya Mira. Mira kelas 5 SD. Nah, pada kemarin itu Mira memberi Bu Marni makanan. Nah, waktu itu Mira lagi ulang tahun. Terus memberi Bu Marni tumpeng makanan yang sudah dimakan oleh keluarganya karena sisa banyak. Bukan sisa ya, memang diatur supaya ada yang dipakai untuk memberi keluarga tetangganya. Nah, kemudian tumpengnya tadi diberikan sebagian ke keluarga Bu Marni. Bu Marni senang sekali. Tuhan kok ya baik lewat Mira memberikan rezeki berupa makanan. Kebetulan waktu itu berasnya Bu Marni habis. Jadi Bu Marni sebenarnya sedih. Belum makan, belum sarapan itu anak-anaknya. Nah, terus Mira datang bawa nasi kuning, nasi tumpeng. Bu Marni senang sekali. Kemudian Bu Marni, terima kasih ya Mira sudah memberikan kami makanan. Sebentar ya Mira, kamu tunggu di sini. Bu Marni lari keluar. Mira bingung, itu Bu Marni kemana kok lari keluar? Tumpengnya ternyata yang makanan tadi nasi kuningnya diparuh lagi. Ya dibagi 2. Kok dibagi 2 sih pemberianku, kata Mira dalam hati. Terus tadi tumpengnya ditaruh di piring, terus dibawa lari keluar. Nah, terus Mira penasaran, Bu bawa kemana tadi tumpengnya ya? Terus tidak lama kemudian Bu Marni balik ke rumah. Kemudian Mira tanya, Bu itu kan aku kasih untuk Bu Marni dan anak-anakmu. Kenapa dikasih ke orang? Bu Marni bilang, Mira itu sebelahnya Bu Marni itu juga begitu. Kemarin suaminya di PHK. Jadi nggak punya uang, nggak punya makanan juga untuk anak-anaknya, kasihan deh. Jadi tadi maaf ya makananmu tak bagi juga untuk tetanggaku sebelah. Mira mendengarnya terharu. Adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita Bu Marni dan Mira tadi? Mira dengan segala yang dia punya, kelimpahan, berkat yang banyak, dia memberi Bu Marni. Agak wajar ya, karena Mira punyanya banyak. Tetapi Bu Marni dengan segala kekurangannya, dia diberi makanan. Dia ingat dengan tetangganya yang juga kekurangan. Nah, adik-adik, murah hati yang kita pelajari pada pagi hari ini artinya yang pertama, suka berbagi. Aku juga Bu, ada yang jawab begitu. Tapi kamu juga sudah murah hati. Hebat. Yang kedua, murah hati ternyata tidak menunggu kita kaya. Tidak menunggu kita punya barang yang berlebih. Tetapi murah hati itu datangnya dari hati. Kita mau enggak memberi? Kita mau enggak mengasihi
teman, saudara kita yang kekurangan. Nah, anak-anak, waktu kemarin kita sudah diberi teladan oleh Tuhan Yesus. Murah hati harus dipunyai oleh semua anak-anak Tuhan. Harus jadi karakter kita, sifat kita. Sebagai wujud kita mengasihi. Nah, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, bahkan sampai rela mati loh. Bagi kita semua luar biasa Tuhan kita. Nah, berarti dengan murah hati kita juga sudah mengasihi Allah. Luar biasa kan? Kita mengasihi sesama, ternyata juga kita sudah mengasihi Allah kita dan melakukan kehendaknya. Siap untuk murah hati? Siap, Bu? Bagus. Anak-anak Tuhan harus siap untuk murah hati kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh indah mengingatkan kami betapa kami mengucap syukur karena Engkau sudah sangat murah hati kepada kami. Kau berikan anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus, yang rela mati untuk menyelamatkan kami. Kami anak-anak-Mu, mulai dari kami yang kecil sampai kami yang besar, kami mau belajar untuk murah hati, mengasihi dengan segala kondisi kami, mau berbagi dengan teman, sayang kepada adik, sayang kepada kakak, mau mendengar orang tua kami, semangat di dalam belajar. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukannya. Tuhan, kami juga ingat kalau sepanjang pagi sampai kami ibadah ini kami sudah melakukan dosa. Kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, berkati doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Kak Maria. Iya. Semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita jadi tahu bagaimana kasih murah hati seperti apa. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siapkan? Oh, Sudah. Ya, persembahan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tadi ditayangkan ya. Atau dikumpulkan di rumah, nanti bisa diberikan pada saat ibadah tatap muka. Atau dititipkan ke guru sekolah minggu terdekat. Ya. Karena mungkin bertanya-tanya kapan tatap mukanya, Kak? Iya ya, lama sekali menunggu ya. Iya. Tetap bersabar dan tetap kita saling mendukung dalam doa ya adik-adik ya. Oke. Yuk kita naikkan Pujian. pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya,
Kak Maria. Kita ucapkan Selamat ulang tahun ya adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati. Panjang umur, sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai di penghujung acara kita ibadah ini ya Kak Maria. Ya. Adik-adik, sudah siap kita berdoa lagi? Kita doa penutup dan kita doa Persembahan persembahan penutup. dan doa untuk persiapan tes ya katanya Tes. tadi Oh ya. iya, minggu depan Kak Maria. Hmm. Jadi ada tes ya, banyak beberapa SD dan SD ya, untuk SD. Oke, yuk adik-adik sudah siap untuk berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Walaupun kami berada di rumah tetapi kami tetap semangat Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalau besok minggu depan anak-anakmu akan ada yang mengikuti tes ujian sekolah maupun ujian harian, kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap persiapan anakmu ini. Biarlah Tuhan mampukan, Tuhan berikan kemampuan, kepandaian, kecerdasan, kesehatan kepada kami semua, adik-adik semuanya, sehingga mereka besok bisa mengerjakan semua ujian dengan baik, dengan tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat adik-adik yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya satu persatu, kiranya Tuhan yang senantiasa turut campur dalam kehidupan adik-adik semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersuka cita dalam ibadah kami, walaupun melalui streaming, walaupun melalui online Tuhan, tetapi kasih setiamu senantiasa Tuhan berikan kepada kami, tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kiranya kasih setia penyertaan-Mu senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami, anak-anak-Mu, dan juga kepada orang tua kami, dan juga kepada seluruh pelayan anak. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah mau selesai sekolah minggunya, tapi PR-nya adalah kita menebarkan kasih. Ya, sekarang Murah hati. Iya, sekarang kita nyanyikan bagaimana cara kita mengungkapkan kasih. Iya. Bagaimana? Nah, Yuk, semua bangkit berdiri. yuk, Kita semua biar sambil ingat bergoyang. bahwa kita punya tugas untuk mengasihi semua orang. Bagaimana Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk semuanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakan